как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Amerika Serikat mulai ketar-ketir melihat hubungan Xi Jinping dengan Putin yang makin lengket. Namun faktanya hubungan antara China dengan Rusia yang mereka bangun tidak selamanya mulus. Pernah juga hubungan mereka nyaris retak hingga akhirnya kembali akrab. Beginilah dinamika hubungan antara Rusia dan China. Akar hubungan antara China dan Rusia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dinasti Qing pada abad ke-17 akibat saling mencaplok wilayah. Namun keduanya baru benar-benar menjalin hubungan diplomatik setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sebelumnya, di masa Perang Dingin keduanya sempat terlibat dalam persaingan intensif, bahkan menjadi musuh sengit setelah terjadinya perpecahan antara China dan Uni Soviet pada tahun 1961 akibat bersaing untuk mendominasi gerakan komunis secara global dan mulai bersaing untuk memperoleh pengaruh di Asia Tengah dengan memperebutkan suatu wilayah yang dianggap sangat berpengaruh, yaitu Kremlin. Konflik di Asia Tengah ini juga muncul karena China aktif dalam membangun infrastruktur seperti jalur kereta api, jalan raya, serta jaringan pipa energi di negara-negara seperti Kazakhstan dan Uzbekistan. Ketegangan pun mencapai puncak pada tahun 1969 saat perang perbatasan terjadi. Permusuhan di antara keduanya baru mulai berkurang setelah kematian Ketua Partai Komunis Cina Mao Zedong pada tahun 1976. Namun, hubungan yang tegang itu terus berlanjut hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setahun kemudian, Presiden Rusia kala itu Boris Yeltsin melaksanakan kunjungan resmi pertamanya ke China untuk bertemu dengan Presiden China saat itu, Yang Sang-kun, dan jadianlah mereka. Lalu pada tahun 2001, hubungan erat antara kedua negara ini secara resmi ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian tetangga yang baik dan kerjasama yang ramah. Perjanjian ini berisi aspek strategis, ekonomis, dan yang paling kontroversial, berlanjut sebagai perjanjian militer tersirat selama 20 tahun. China menjadi pelanggan utama dan pemegang lisensi utama untuk peralatan militer Rusia yang berperan kunci dalam modernisasi tentara pembebasan rakyat. Selain itu, China juga mendapat manfaat besar dari jaringan pipa minyak Rusia di Siberia Timur, Samudra Pasifik. Pada tahun 2013, ketika China berusaha memperdalam hubungan dengan Rusia, pemerintah Rusia awalnya agak enggan. Namun karena ada sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia atas aneksasi Crimea pada tahun 2014, kala Rusia menginvasi semenanjung Crimea, bagian dari Ukraina, dan kemudian mencaploknya. Sanksi itu pun mendorong Rusia ke dalam pelukan hubungan yang erat dengan China. Sebenarnya sebagian bank dan perusahaan China juga sempat waspada atas keputusan kerjasama penuh dengan Rusia karena khawatir China akan ikut terdampak dan harus menghadapi potensi sanksi. Namun, kekhawatiran itu belum terjadi. China berhasil memainkan peran penting dalam membantu Rusia untuk menghindari sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Obama. Dan akhirnya, hal yang sama terulang di tahun 2022 lalu, saat Rusia kembali dihadapkan pada sanksi Barat akibat invasinya terhadap Ukraina. China sekali lagi memberikan dukungan dengan menyuplai berbagai produk yang sebelumnya dibeli oleh Moskow dan negara-negara Barat, mulai dari chip komputer, smartphone, dan berbagai bahan mentah untuk peralatan militer. Jelas, keuntungan yang diperoleh oleh Rusia dari kerjasama adalah kemampuan mendongkrak ekonomi yang terpukul akibat sanksi Barat. Bagi pemimpin Rusia, China ini dianggap sebagai penyelamat yang memberikan jalur investasi dan perdagangan yang penting di saat-saat genting. Apalagi saat ini menurut laporan BBC, China adalah mitra dagang terbesar Rusia. Tapi penting kamu tahu, meski mendukung ekonominya, sebenarnya China tidak sepenuhnya mendukung tindakan agresif Rusia. Dalam hal ini, mereka mengaku memilih netral. Mereka juga menyadari bahwa gejolak dari konflik itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi mereka sendiri dan menghambat upaya mereka untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Sebaliknya, bagi China, keuntungan dari bantuan kepada Rusia terletak pada dukungan yang diharapkan dari Rusia dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. China jelas memiliki kepentingan kuat dalam mengamankan sumber daya alam dan pasar baru untuk ekspansi ekonominya.
Sebagai bagian dari strategi ini, ia mendorong industri Cina untuk mengurangi ketergantungan mereka pada teknologi Barat dan menolak mengadopsi nilai-nilai politik Barat. Ya, walaupun akhirnya mereka sempat ikut terdampak juga saat Amerika Serikat memutuskan memblokir 42 aplikasi di negara mereka karena terbukti mendukung militer Rusia. Bahkan pengamat mengatakan hubungan mereka sebenarnya berat sebelah karena perekonomian Rusia kira-kira 10 kali lebih kecil dari Cina. Namun yang pasti, hubungan erat kedua negara ini tak terlepas dari peran masing-masing pemimpin negara mereka yang juga telah menjadi teman sebaya cukup lama. Vladimir Putin yang kini berusia 71 tahun lahir di Leningrad, memulai karirnya sebagai agen KGB sebelum memasuki dunia politik. Putin menjadi presiden Rusia pertama kali pada tahun 1999 dan memimpin negara ini hingga 2008. Setelah itu ia menjabat sebagai Perdana Menteri dan kembali sebagai presiden di 2012. Sejak saat itu, Putin telah menjadi figur sentral dalam politik Rusia, seringkali dikritik karena kebijakan otoriter. Sedangkan Xi Jinping yang kini berusia 70 tahun lahir di Beijing adalah anak dari Xi Zhongxun, seorang pejuang revolusi dan pejabat senior Partai Komunis Tiongkok. Xi memulai karirnya di daerah pedesaan sebelum naik pangkat melalui hierarki Partai Komunis. Ia menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Cina pada tahun 2012 dan presiden pada tahun 2013. Xi Jinping dikenal dengan kepemimpinan yang kuat. Keduanya memiliki pandangan politik yang serupa dan berbagi keinginan untuk menghadapi pengaruh Barat. Hubungan pribadi mereka dianggap kuat, terbukti dengan kerjasama yang selama ini berhasil mereka wujudkan. Putin dan Xi Jinping seringkali bertemu dengan berbagai forum internasional, menandai keberlanjutan kerjasama yang erat antara Rusia dan Cina. Pada pertemuan tingkat tinggi, mereka sering mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor. Dalam konferensi tingkat tinggi ke-22 SCO di Uzbekistan pada bulan September 2022 lalu, Xi Jinping dengan hangat menyapa Presiden Rusia Vladimir Putin, menyebutnya sebagai teman lama. Meskipun tekanan yang terus-menerus dari pemimpin Barat agar Cina mengutuk invasi Ukraina, Xi Jinping tetap menolak untuk melakukannya. Bagi Xi Jinping, memperlihatkan panggilan akrab secara terbuka tidak hanya mencerminkan kedekatannya dengan Putin, tetapi juga dapat meningkatkan reputasinya sebagai negarawan terkemuka. Sikap ini sejalan dengan ambisi Xi Jinping untuk meningkatkan peran Cina dalam panggung global. Tapi sempat juga loh di bulan Agustus lalu hubungan Cina-Rusia dikabarkan retak setelah Presiden Xi Jinping mengkritik keras pemerintahan Vladimir Putin terkait insiden melibatkan warga negara Cina. Kedutaan Cina di Moskow menuduh penegakan hukum Rusia yang dianggap brutal pada 29 Juli yang merugikan hak dan kepentingan warga Cina. Cina menegaskan komitmen diplomatiknya dan menuntut Rusia menyelidiki serta menangani insiden tersebut untuk menjaga hubungan persahabatan. Kerjasama erat antara Rusia dan Cina memiliki dampak besar pada keseimbangan kekuatan global. Mereka membentuk blok strategis yang dapat menantang dominasi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, melalui keterlibatan mereka dalam organisasi multilateral seperti SCO dan BRICS. Sehingga menguatkan posisi mereka dalam mewujudkan alternatif geopolitik terhadap dominasi Barat. Yang pasti ke depannya, kedua negara ini akan terus mencari kesamaan dalam kepemimpinan global dan menentang hegemoni Barat sehingga bisa menjaga keseimbangan kekuatan global. Bahkan di penghujung tahun lalu, Putin dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa hubungan Rusia-Cina merupakan salah satu penjamin kunci bagi stabilitas dunia. Ia juga mengatakan bahwa tingkat interaksi antara kedua negara mereka sedang berada di level tertinggi dalam sejarah, termasuk mendukung terwujudnya ambisi besar dari pemerintahan Cina di bawah Presiden Xi Jinping, yaitu Belt and Road Initiative. Rusia dan Cina juga memiliki pandangan serupa terkait konflik di Gaza, di mana keduanya seringkali mengecam tindakan Israel dan menyorakan dukungan untuk Palestina. Termasuk yang terbaru, keduanya sama-sama memilih abstain dalam pemungutan suara atas resolusi yang ditawarkan Amerika Serikat terkait serangan milisi Houthi di Yaman di Laut Merah melalui sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya khawatir situasi ini justru meningkatkan potensi perluasan konflik.
antara Israel dan Hamas karena dapat memicu serangan militer dari negara barat dengan menarget Houthi di Yaman. Bahkan tepat sebulan sebelum serangan balasan Iran ke Israel 14 April lalu, Rusia dan China justru menggelar latihan militer bersama 3 negara dengan Iran. Kedua negara ini juga kompak membela serangan balasan Iran tersebut.